percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau katakan Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, amin. Ya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Dia berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan setiap kami Tuhan. Kau yang bersabda ya Bapa, dan selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Engkau yang berfirman, selamatkan kami. Engkau yang bersabda. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk hari yang Kau berikan, untuk anugerah yang Kau berikan, untuk kesempatan ini kami boleh bersama-sama memuji Engkau, bersama-sama menyembah Engkau. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, berbicara atas setiap kami ya Bapa. Kami siap dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan belajar dari penderitaan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 13 ayat 1-23. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Mazmur pasal 144 sampai pasal 150. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membacanya terlebih dahulu.
Saya akan bacakan dalam Matius 13 ayat 21, demikian firman Tuhan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kita tahu bersama kalau ada pohon dengan akar yang dalam maka pohon itu kuat dan tidak akan mudah tumbang walau ada angin besar menerpanya. Demikian juga dengan orang Kristen yang memiliki akar yang dalam, maka memiliki iman yang kuat, mampu bertahan menghadapi ancaman kehidupan. Yesus dalam Matius 13 menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih di berbagai jenis tanah. Benih yang jatuh di tanah berbatu menggambarkan orang yang menerima firman dengan gembira, tetapi tidak mengakar. Ketika datang penderitaan atau penindasan karena firman, ia segera murtad. Penderitaan di sini menjadi ujian keaslian iman, dan justru di dalam penderitaan, iman sejati belajar untuk bergantung sepenuhnya pada Kristus. Dalam Matius 13 ayat 21 berkata, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Dalam bahasa Yunani, kata berakar adalah rizan, yang berarti memiliki fondasi yang kuat. Tanpa akar yang dalam, iman seseorang tidak dapat bertahan menghadapi tekanan. Penderitaan di sini bukan sekedar kesulitan hidup biasa, tapi penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Artinya penderitaan yang dialami karena ketaatan kepada Kristus. Penderitaan seperti ini adalah nyata bagi banyak orang percaya, terutama di gereja mula-mula. Tapi perhatikan, Yesus tidak mengatakan bahwa penderitaan itu buruk. Justru penderitaan membuktikan kedalaman akar kita. Tanpa penderitaan, kita tidak tahu apakah iman kita sekedar emosi sesaat atau sungguh-sungguh tertanam dalam Kristus. Mengapa penderitaan penting bagi kehidupan rohani? Karena penderitaan yang pertama mengungkapkan ketergantungan kita yang sejati. Apakah kita bersandar pada kekuatan sendiri atau pada Tuhan? Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Lalu yang kedua memurnikan iman. Seperti emas dimurnikan dalam api, begitu juga iman kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7. Lalu yang ketiga menghasilkan ketekunan dan pengharapan. Dalam Roma 5 ayat 3-4. Berkata bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, lalu tahan uji, dan akhirnya harapan. Dengan kata lain, penderitaan adalah sekolah iman. Dalam sekolah ini, kita belajar untuk bergantung kepada Yesus, bukan pada kekuatan sendiri. Sebagai orang percaya, penderitaan bukan tanda bahwa Tuhan jauh. Justru sebaliknya, penderitaan adalah kesempatan untuk mengalami Kristus lebih dalam. Dalam Ibrani 12 ayat 10-11 menyatakan bahwa disiplin yang seringkali berupa penderitaan menghasilkan buah kebenaran bagi mereka yang dilatih olehnya. Yesus sendiri berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam Yohanes 16 ayat 33. Artinya di dalam penderitaan pun ada pengharapan, karena Kristus telah menang. Beberapa tokoh Alkitab yang pernah mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus. Di antaranya Rasul Petrus, ia menyangkal Yesus saat penderitaan datang dalam Lukas 22 ayat 61-62 karena akarnya belum dalam. Tapi setelah itu ia bertobat dan menjadi pemimpin gereja yang berani mati karena iman. Dan yang kedua Rasul Paulus pernah menderita karena Kristus dalam 2 Korintus 11 ayat 24-28. Namun ia berkata, justru dalam kelemahan kuasa Kristus menjadi nyata. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Beberapa pandangan bapak-bapak gereja tentang pentingnya belajar dari penderitaan dalam Kristus. Di antaranya Tertullian 160-225 Masehi menulis, darah para martir adalah benih bagi gereja. Artinya penderitaan bukanlah kekalahan, melainkan cara Allah menyebarkan iman yang kuat dan murni. Lalu yang kedua Origen 184-253 Masehi
yang berkata, Allah mendidik orang-orangnya melalui penderitaan, bukan karena ia tidak mampu menolong mereka, tetapi karena ia ingin menguatkan mereka. Lalu terakhir Ignatius dari Antioquia, sekitar 110 Masehi, menulis dari penjara sebelum ia mati martir, biarlah aku menjadi gandum Allah, digiling oleh taring binatang agar aku menjadi roti murni bagi Kristus. Ini menunjukkan bagaimana penderitaan bisa menjadi jalan pembentukan rohani yang dalam. Refleksi kita pada hari ini, saudaraku, apakah Anda sedang mengalami tekanan, penolakan, kehilangan, atau penderitaan karena iman Anda? Jangan biarkan penderitaan membuat iman Anda layu. Biarkan penderitaan itu menjadi alat untuk membuat akar iman Anda masuk lebih dalam ke dalam Kristus. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hidup bebas dari penderitaan, tapi Dia berjanji hadir bersama kita di dalamnya. Ketika penderitaan datang, jangan berpaling. Sebaliknya, belajarlah dari penderitaan itu. Izinkan penderitaan mengajarkan Anda untuk bergantung penuh pada Yesus, sumber hidup sejati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar melalui penderitaan yang kami alami ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, hidup kami, hidup yang menjadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami buka setiap hati kami, pikiran kami dan tindakan kami, biar kami yakin itu semuanya ikut campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hidup di dunia ini selalu bergantung pada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.